hari ini, calon penumpang Transjakarta tidak perlu lagi nih menunjukkan atau menggunakan STRP, tapi wajib menunjukkan surat vaksin sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta ya. Ya, kartu vaksin ini akhirnya Mhm. bisa digunakan di mana-mana ya untuk memasuki Betul. fasilitas-fasilitas umum. Nah, sedangkan bagi calon penumpang yang ternyata tidak bisa divaksin Mhm. karena alasan kesehatan, ini diwajibkan menunjukkan surat dokter. Nah, PT Transjakarta ini akan mewajibkan para calon penumpang untuk menunjukkan surat vaksin bagi yang sudah dicetak maupun lewat aplikasi Peduli Lindungi. Iya. PT Transjakarta ini telah melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada para calon penumpang sejak 12 Agustus yang lalu. Ya, para penumpang menyatakan setuju dengan kebijakan penggunaan surat vaksin ini karena dinilai tidak merepotkan ketimbang dengan menunjukkan STRP. Saya pribadi sih lebih setuju ya, karena kan meminimalisir COVID. Kalau misalnya STRP itu kan lebih ribet, belum kita lupa kalau vaksin kan di HP juga udah ada. Sebagai mahasiswa juga pakai STRP itu kan sangat sulit ya. Mungkin udah terbantu, saya juga udah vaksin, pakai sertifikat vaksin bisa sangat memudahkan. Per hari ini para penumpang Transjakarta harus menunjukkan sertifikat atau kartu sudah divaksinasi COVID-19 ya. Ya, dan lalu seperti apa sebenarnya penerapan kebijakan ini? Sudah ada korespondensi Indonesia Victor Pangaribuan yang saat ini sudah berada di halte Transjakarta di Bundaran Hotel Indonesia Ya. Jakarta Pusat. Ya, good morning Victor. Ya, good morning Alfian, Ya, Mae. ya, Victor, menurut Anda atau dari pengamatan yang sudah Anda lakukan dari pagi sampai saat ini, apakah benar para penumpang Transjakarta ini harus menunjukkan bukti sudah vaksinasi COVID-19 atau masih harus menunjukkan STRP juga? Iya, betul sekali Alfian dan Mae. Memang sosialisasi sudah dilakukan sejak tanggal 12 ya, selama 3 hari. Kemarin Humas PT Transportasi Jakarta juga menyebutkan bahwa disosialisasikan aturan baru ini di tanggal 12, 13 sampai dengan 14. Sementara hari pertama itu diberlakukan kemarin tanggal 15 Agustus. Ini berarti hari ini, Senin pagi ini adalah hari kedua begitu. Dan tadi saya melihat beberapa calon penumpang yang masuk ini rata-rata sudah membawa sertifikat vaksin COVID-19, Alfian dan Mae. Ini artinya sosialisasi memang dinilai cukup berhasil ya, sehingga pelanggan atau calon penumpang yang hendak menggunakan bus Transjakarta ini sudah siap. Jika ingin menumpang bus Transjakarta harus menggunakan sertifikat vaksin COVID-19. Mereka tidak menggunakan STRP lagi. Tadi tidak ada yang membawa STRP. Dan bukti vaksin COVID-19 ini, Alfian dan Mae, ini bisa diunduh di aplikasi Peduli Lindungi ataupun Anda bisa mencetaknya langsung. Saya sih sudah mengunduhnya ya. Ini saya mau coba masuk seperti apa. Kalau kita masuk, siapkan dulu selain uang elektronik tentunya adalah kartu vaksin COVID-19. Selamat pagi. Sudah divaksin ya? Oke. Dicek suhunya. Oke. Oke. Kita tap dulu ya berarti ya. Ini sebenarnya sosialisasi memang 3 hari, Alfian dan Mae. Ini saya menunggu dulu ya. Saya di tap lagi boleh? Terima kasih banyak. Nah, jadi sebenarnya begini, ada memang peruntukan aturan baru ini diterapkan memang selain untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19, ini juga untuk mengurangi penyebaran virus corona di ibu kota. Apalagi sekarang masih dalam pemberlakuan atau kebijakan PPKM level 4 ya. Ini pengetatan cukup banyak dilakukan. Kita tahu bahwa syarat untuk menunjukkan kartu vaksin ini dilakukan di berbagai tempat. Pasar Tanah Abang, pasar tradisional lain, kemudian masuk mall juga. Sekarang Transjakarta ikut, begitu ya. Karena saya dapat datanya dari PT Transportasi Jakarta, Alfian dan Mae, jumlah pelanggan yang menggunakan bus Transjakarta ini selama pandemi COVID-19 dan sampai saat ini terus merosot. Jumlah pelanggan atau penumpang bus Transjakarta rata-rata per hari sebelum pandemi sekitar 1 juta per hari. Tapi pada saat PPKM mikro di Mei sampai Juni, jumlahnya turun 50%, 500.000 orang per hari. Kemudian di PPKM darurat di akhir Juni sampai dengan minggu ketiga Juli, turun lagi 250.000 orang per hari. Di PPKM level 4, di akhir Juli sampai dengan awal Agustus, rata-rata per hari pengguna bus Transjakarta turun lagi 50%, 150.000 per hari. Penurunan ini menjadi tamparan ya untuk pengelola sendiri karena memang
sepi penumpang, pembatasannya cukup ketat, apalagi saat STRP digunakan, begitu. Tadi saya sudah sempat wawancara beberapa penumpang, tapi saya ingin tanya lagi ya. Coba kita tanya dulu. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Tika. Mbak? Tika. Mbak Gita boleh balik padanya sebentar. Mbak Gita ini dari CNN Indonesia TV. Mulai kemarin ini diberlakukan harus nunjukin kartu vaksin COVID-19. Apa tanggapan Mbak Gita bagaimana? Bagus sih Mas, soalnya kan jadinya semua masyarakat wajib vaksin. Jadi untuk mengurangi COVID di Indonesia ini sih Mas. Oke. Mbak Gita sendiri dibandingkan dengan STRP kemarin, surat tanda registrasi pekerja, lebih memudahkan yang mana? Sebenarnya lebih memudahkan surat pekerja ya Mas dibandingkan dengan sertifikat vaksin, tapi lebih baiknya sertifikat vaksin sih gitu. Lebih leluasa ya menggunakan kartu. Terima kasih banyak, selamat bekerja. Itu memang salah satu suara yang mewakili pelanggan Transjakarta, mereka menjelaskan bahwa lebih mudah. Kalau mahasiswa bayangkan tidak bekerja, tidak memiliki surat tanda registrasi pekerja, itu berarti selama PPKM darurat atau level 4 yang diberlakukan, ketika aturan ini diberlakukan, dia tidak bisa menggunakan bus Transjakarta begitu. Padahal ini bus transportasi ini memang murah meriah, Alfian dan Mai. Dan selama PPKM level 4 diberlakukan di DKI Jakarta, Alfian dan Mai, PT Transportasi Jakarta ini mengoperasikan busnya ini di jam-jam tertentu begitu. Jadi selama PPKM level 4, bus Transjakarta ini beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai dengan 20.30 ini di malam hari, khusus untuk penumpang umum. Kemudian di pukul 20.31 malam sampai dengan 21.30 khusus mengangkut tenaga kesehatan. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ya, tenaga kesehatan begitu dekat dengan pasien begitu. Ini adalah antisipasi penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh pengelola juga begitu. Jadi kalau misalkan Anda, Alfian dan Maya juga ingin menggunakan bus Transjakarta, atau masyarakat di ibu kota ingin menggunakan bus Transjakarta, mulai kemarin, hari ini, besok, dan rencananya memang kebijakan ini akan terus diterapkan sampai dengan kebijakan baru yang dipilih oleh pemerintah. Apakah PPKM berlevel tetap diberlakukan atau tidak, karena kasus COVID-19-nya ini memang cenderung turun, tapi melihat positivity rate-nya ini masih belum aman, begitu dinilai oleh WHO DKI Jakarta. Jika ingin menggunakan bus Transjakarta, patuhilah protokol kesehatan, siapkan kartu vaksin COVID-19. Ini untuk menggenjot masyarakat agar program vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan pemerintah ini berhasil sesuai dengan target Joko Widodo juga ya, bahwa vaksinasi ini harus gencar dilakukan di berbagai daerah. Di ibu kota ini caranya. Sampai hal-hal terkecil, bus Transjakarta pun ikut menerapkan aturan wajib menunjukkan kartu vaksin COVID-19 bagi calon penumpangnya, bukan di mal atau di pasar saja. Alfian, Mae. Baik, terima kasih Victor Pangaribuan, korespondensi CNN Indonesia melaporkan langsung dari Transjakarta, halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Selamat bertugas kembali, Victor. Ya, benar sekali.